Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Inflasi cukup stabil, ini menopang daya beli masyarakat, ini di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level, kalau kita lihat di situ 2,31% ya. Ini level inflasi yang amat ideal. Jadi inflasi yang bagus tuh bukan 0, bukan juga di atas 10. Tapi sekarang konsensus ekonomi global tuh antara 1-3%, dan kita sekarang di 2,3, ya level yang pas lah. Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Singapura lihat ya, 0,6%. Itu nggak bagus, itu jelek. Di bawah 1,5% biasanya jelek karena demand-nya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi itu seperti itu. Malaysia 1,2, agak jelek. Kita lumayan lah, kita ideal. Kalau bisa dijaga terus sekitar 2-3 itu akan bagus sekali buat ekonomi kita. Oke, next. Kalau kata siapa zaman dulu? Gubernur Bank Sentral Amerika yang terkenal siapa? Greenspan. Greenspan bilang itu kita dalam Goldilocks condition. Ingat kan? Ini di Goldilocks condition untuk inflasi kita. Anda cari di cerita Goldilocks itu cerita apa? Itu fun. Oke, next. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,12% pada triwulan 2 2025. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilient, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat. Saya pikir teman-teman udah tahu semua data detail ini, saya nggak usah masuk terlalu detail. Next. Jadi, next. Konsumsi rumah tangga tumbuh cukup baik, 5%. Investasi meningkat sampai 6,99%. Investasi bangunan tumbuh 4,9%, dan investasi mesin tumbuh 25,3%. Ini kan masa lalu ya. Bagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12 katanya 5 tambah 1 tambah 2, 8. Tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan kedua tuh tumbuh uangnya cukup kenceng. Jadi emang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5%. Karena emang pada waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delaynya April, Mei, Juni, Juli. Biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli. Habis itu habis. Mei digenjot lagi ke bawah uangnya sehingga uang melambat, sehingga kita mengalami pelambatan ekonomi setelah itu. Tapi triwulan kedua angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangka-nyangka itu ekonominya nggak berapa ngerti. Boleh ngomong gitu? Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan ya. Jadi lihat juga supply uang pada waktu seperti apa.